Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah. Insyaallah yang akan kita baca ayat 229. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'a illa ay yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima iftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun." At-talaqu marratan, perceraian yang bisa rujuk itu hanya 2 kali. Fa imsakum bima'rufin, baik cerai 1 maupun cerai 2, seorang suami punya pilihan. Imsakun bima'ruf, mempertahankan rumah tangga untuk tujuan yang benar, untuk tujuan yang baik. Au tasrihun, atau melakukan tasrih, berpisah, cerai, bi ihsanin, dengan cara yang baik. Wala yahillu lakum, dan tidak halal bagi kalian an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, untuk mengambil mahar yang telah kalian berikan kepada mereka sedikit pun, illa ayyakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau keduanya khawatir tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, kalau kalian khawatir tidak bisa menegakkan aturan Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya, fi maftadat bih, terhadap tebusan yang dibayarkan oleh pihak wanita kepada si laki-laki. Maksudnya adalah khulu, yang kemudian dia mengembalikan mahar. Tilka hududullahi fala ta'taduha, demikianlah aturan Allah, janganlah kalian bertindak melebihi batas. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun, dan siapa yang bertindak melebihi batas dari aturan Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Insyaallah kita akan membersamai ayat ini. Semoga Allah taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dengan membaca tafsir Ibnu Katsir untuk ayat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pernah belajar tentang pembagian talak pada beberapa pertemuan sebelum pertemuan malam ini, sebagai pengantar sebelum kita membahas tentang ayat-ayat tentang perceraian. Dan salah satu di antara manfaat besar ketika orang paham tentang masalah perceraian, dia memahami batasan halal haram. Apakah istri saya ini masih istri saya ataukah bukan? Apakah kita masih boleh satu rumah ataukah sudah tidak boleh? Ini salah satu di antara fikih penting yang perlu dipelajari adalah masalah batasan perceraian. Kita baca keterangan Ibnu Katsir. Hadhil ayatul karimah rafi'atun lima kana alaihi al-amru fi ibtida'il Islam. Ayat yang mulia ini menghilangkan aturan yang pernah berlaku di awal-awal Islam, bahwasanya seseorang berhak untuk merujuk istrinya meskipun dia menceraikan istrinya 100 kali, madamat fil iddah, sepanjang dia rujuk ketika masih di masa iddah. Falamma kana hadha fihi dararun 'ala az-zawjat qassarahumullahu azza wa jalla ila 3 talaqatin. Namun ketika praktek semacam ini ternyata justru memberikan madarat kepada para istri, Allah Subhanahu wa taala membatasi bahwa perceraian maksimal 3 kali.
2 bisa rujuk, yang ketiga sudah enggak bisa rujuk. Wa habaha raj'a fil marrah wa thintain. Allah membolehkan rujuk untuk cerai 1 dan cerai 2. Dan itulah yang disebutkan dalam ayat ini, at-talaqu marratan, bahwa perceraian yang bisa rujuk hanyalah cerai 2 kali. Wa abanaha bil kulliyah fi tsalitsah, dan menjadi talak bain kulli, talak bain yang tidak bisa rujuk, fi tsalitsah, untuk cerai di kali yang ketiga. Faqala at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Di sinilah Allah Ta'ala berfirman, perceraian itu maksimal 2 kali. Selanjutnya dia pertahankan istrinya atau dia lepaskan, dan dua-duanya harus didasari dengan semangat kebaikan. Demikian kesimpulan umum yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di bagian awal dari tafsir beliau. Berikutnya beliau rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat berkaitan dengan masalah perceraian yang disebutkan dalam sunnah Nabi SAW. Riwayat yang pertama, beliau sebutkan riwayat dari Abu Dawud dalam sunannya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin al-ayah wa dzalika anna ar-rajula idza tallaqa imra'atahu fa huwa ahaqqu bi raj'atiha. Dulu di awal Islam, ketika seorang menceraikan istrinya, maka dia punya hak untuk merujuk selama masih di masa iddah. Dan Allah jelaskan masa iddahnya adalah selama 3 kali haid. Sehingga si A menceraikan istrinya, haid 1 dibiarkan saja, haid 2 dibiarkan saja. Mendekati haid yang ketiga, dia rujuk istrinya. Wa in talaqaha thalathan, meskipun sudah diceraikan sebanyak 3 kali. Fanasakha dzalika, kemudian hal ini dinasakh, dihapus oleh Allah dengan firman-Nya, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan, yaitu ayat ini. Cerai itu maksimal 2 kali yang bisa merujuk. Sehingga status ayat ini adalah sebagai apa? Nasikhah, sebagai ayat yang menghapus hukum yang berlaku sebelumnya, di mana orang boleh menceraikan istrinya berkali-kali kemudian dirujuk selama masih di masa iddah. Baik. Selanjutnya, riwayat yang kedua, riwayat Ibnu Abi Hatim dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah Ibnu Zubair. Ada seseorang yang mengatakan kepada istrinya, la utallikuki abadan wala awiki abada. Aku tidak akan menceraikanmu selamanya, tapi aku tidak mau hidup bersamamu selamanya. Qalat, maka sang istri ini mengatakan, kaifa dzalika? Kok bisa seperti itu? Qala, kemudian si suami mengatakan, utallikuki hatta idza dana ajaluki raja'tuki. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakarat dzalika fa anzalallah at-talaqu marratan. Lalu wanita ini pun mendatangi Nabi SAW. Si lelaki ini ketika ditanya sama istrinya, kok bisa diceraikan tapi enggak pernah mau tinggal selamanya? Lalu si lelaki ini mengatakan, aku akan ceraikan kamu. Begitu mau mendekati masa iddah selesai, tak rujuk kamu. Tak ceraikan lagi, kau menjalani masa iddah. Kalau masa iddahmu mau selesai, tak rujuk kamu. Lalu wanita ini mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Jika riwayat ini sahih, maka ini menjadi sababun nuzul, peristiwa ini jadi sababun nuzul dari ayat yang kita baca. Baik. Intinya Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat tentang kejadian masa silam di awal Islam, bahwa orang itu boleh talak dengan jumlah tanpa batas. Dan Anda bisa bayangkan, andaikan itu terjadi, maka akan ada wanita yang bernasib punya suami tapi seperti enggak punya suami. Diceraikan, dirujuk, diceraikan, dirujuk, ditarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Sampai kapan? Sampai pedot. Dan ketika sang suami
masih ingin untuk rujuk, mempertahankan istrinya, maka dia bisa lakukan itu selama berkali-kali. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika seorang lelaki menceraikan istrinya sekali atau dua kali, berikutnya dia punya pilihan. Fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Kata Ibnu Katsir, ay talaqtuha wahidatan aw ithnataini. Talaqtaha wahidatan aw ithnataini. Ketika kau menceraikan istrimu sekali atau dua kali, fa anta mukhayyarun, kau punya pilihan, madamat fi iddatiha baqiyatan, sepanjang masa iddahnya masih ada. Baina an taruddaha ilaika nawiyan al-islaha biha. Pertama, kau pertahankan istrimu, tapi harus diiringi niat dalam rangka memperbaiki hubungan. Artinya tidak boleh ada niat untuk mendolimi. Saya ceraikan kamu. Nah, terus dia menjalani masa iddah kan? Terus dirujuk, tapi niatnya biar kamu lama tidak bisa lepas dari ikatanku. Begitu dirujuk, nggak diapa-apain, diceraikan lagi. Nah, berarti niatnya apa? Rujuk dengan niat nggak benar. Niatnya apa? Untuk mendolimi istrinya. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, dia harus punya niat al-islah biha, memperbaiki hubungan dengannya. Wal ihsana ilaiha, dan untuk berbuat baik kepadanya. Pilihan yang kedua, wa baina an tatrukaha hatta tanqadiya iddatuha, atau dia biarkan istrinya sampai selesai masa iddah. Fatabina minka, sehingga dia bisa lepas darimu, sehingga kau ceraikan dia dengan cara yang baik dan kau lepaskan dia juga dengan cara yang baik. La tadlimha min haqqiha syai'an, jangan sampai kau mendolimi haknya istri sama sekali, dan wala tudarra biha, dan jangan kau memberikan madarat kepada istrimu. Baik, ini kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dari kalimat fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Lalu beliau membawakan riwayat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, idza talaqa ar-rajulu imra'atahu tatliqatain falyattaqillaha fi tsalitsah. Ketika seorang lelaki menceraikan istrinya dua kali, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah untuk yang ketiga. Fa imma ayyumsikaha bima'rufin, pilihannya adalah dia pertahankan istrinya tapi dengan niat yang baik. Au yusarrihaha bi ihsanin, atau dia lepaskan dengan cara yang baik. Sehingga intinya begini, kalaupun terjadi masalah dalam keluarga, jika mau cerai, ceraikan dengan cara yang baik. Jangan sampai ada kezaliman dalam kegiatan perceraian. Dan kalaupun mau bersatu, balik lagi tidak cerai, maka bersatulah untuk tujuan yang baik, bukan dalam rangka untuk mendolimi yang lain. Fala yadlimha min haqqiha syai'an, sehingga suami tidak boleh mendolimi istrinya sedikit pun, sebagaimana sang istri juga tidak boleh mendolimi suaminya sedikit pun. Dalam kegiatan berumah tangga tidak boleh ada kezaliman. Jangan sampai lelaki berpikir, ini kan istri-istri saya, terserah saya. Enggak bisa demikian. Sang istri juga tidak boleh berpikir, saya punya kesempatan untuk memeras suami saya, terserah saya. Jangan berpikir demikian. Hidup tidak sekali, dan aneka kegiatan perceraian yang sampai timbul kezaliman tidak akan selesai di dunia, dan jika tidak selesai di dunia akan ada kelanjutan di mana? Di akhirat. Tayyib. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini mengatakan, ya Rasulullah, dzakarallahu talaqa marratain. Ya Rasulullah, Allah menyebutkan talak itu dua kali. Fa aina tsalitsah?
Terus yang ketiga di mana? Qala, jawab Nabi SAW, imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Yang ketiga adalah si lelaki punya pilihan, dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Baik. Agar jangan sampai ada peluang kezaliman walaupun dalam kejadian perceraian. Karena itu Masya Allah ya, dalam berbagai macam kegiatan perceraian rawan sekali dengan yang namanya kezaliman, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Sebab umumnya perceraian itu diawali dari apa, Pak? Tidak cocok, permusuhan, cekcok, berantem antara suami istri. Sewaktu saya diminta untuk jadi saksi dalam sebuah sidang perceraian, sebelumnya di briefing dulu sama lawyer, Masya Allah. Jadi pakai lawyer, pakai briefing dulu. Wah, ada kayak gini. Dan saya terima, barangkali ada pengalaman. Di dalam itu ada apa? Oh, ternyata seperti ini. Masya Allah. Berhadapan dengan hakim, disumpah oleh sang hakim untuk siap menyatakan, menyampaikan data dengan benar, tidak boleh ada kedustaan. Kemudian dikondisikan oleh lawyer kalimat yang harus dihindari seperti apa dan kalimat yang boleh diucapkan seperti apa. Masya Allah, penuh dengan triki. Penuh dengan aneka trik. Ini apa-apaan gitu. Kalaupun menang, sejatinya yang kalah itu siapa? Kalaupun salah satu menang, yang kalah adalah orang yang pernah berjasa kepadanya, baik pihak suami maupun pihak istri. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah perceraian, Allah taala ingatkan, wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kau lupakan jasa sesama kalian. Walaupun ini mantan suamimu, dia pernah berjasa kepadamu. Walaupun ini mantan istrimu, dia pernah berjasa kepada kamu. Sehingga dalam proses pengadilan seperti itu, kita diingatkan, ini pernah berjasa kepada kamu, ini pernah berjasa kepada kamu. Wala tansawul fadla bainakum. Agar kalaupun sampai sengketa, jangan sampai ada tindakan mendolimi pasangan. Ini pernah jadi istrimu, pernah mijitin kamu, pernah nyiapin makanan untuk kamu, kau pernah berbahagia dengan dia. Ini pernah jadi suami kamu, pernah memberikan hadiah untukmu, ngasih nafkah kepadamu dan seterusnya. Diingatkan oleh Allah seperti itu. Apalah artinya? Jadi nggak ada menang kalah dia. Dan mohon maaf, kadang lawyer yang tidak bertanggung jawab, apalagi yang sama sekali tidak punya rasa takwa kepada Allah, itu tujuannya hanyalah untuk merusak dan sekaligus merampas. Ini nanti kalau menang dapat sekian, kita bagi hasil. Dan itu banyak. Ada sebagian teman yang cerita, lawyer itu paling seneng mendampingi wanita penggugat. Masya Allah, itu paling senang. Karena gampang dikendalikan, gampang dipengaruhi perasaannya, gampang dibuat emosi, dan gampang dapat hasil. Sehingga nanti wanita ini diminta untuk mengajukan gugatan ya, minta harta dari suaminya sekian, minta sekian, nuntut ini. Sudah? Tuntutan itu kan nggak kemudian free, Pak. Ada apa di situ? Bagi hasil. Sehingga target dia berapa sih harta suaminya? Dilihat, oh suaminya punya perusahaan, suaminya kekayaannya sekian. Woi, itu makin semangat. Berapa penghasilan suaminya? Takmir ya Pak? Wah. Oh cuman marbot misalnya ya. Takmir pendapatannya, wah diperes ramen tuh getiye. Ketika tidak ada harapan untuk dapat nilai besar, mungkin dia nggak semangat. Tapi kalau ada harapan, wah ini kayaknya sasaran bagus ini, diperjuangkan.
Dapat 500 juta bagi 2. Dapat sekian ratus juta bagi 2. Dengan sangat mudah lawyer bisa mendapatkan nilai yang besar melalui wanita ini untuk dipakai memeras suaminya. Dan jangan sampai ya ibu-ibu dimanapun Anda berada, wanita muslimah, Anda jadi korbannya. Taib. Karena itu kita diingatkan sekali lagi, kalaupun pisah ya pisah dengan baik, jangan ada menang kalah. Kalaupun bersatu dan mau dipertahankan, niatnya dikembalikan untuk kebaikan, bukan dalam rangka untuk menghukum salah satu. Nah, di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a." Dan tidak halal bagi kalian untuk mengambil mahar yang telah kalian berikan kepada mereka, para istri kalian. Illa ayyakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau mereka berdua takut tidak bisa menjaga aturan Allah dalam rumah tangga. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, ay la yahillu lakum an tudajiruhunna wa tudayyiquhunna. Enggak boleh bagi para suami untuk menekan istrinya, untuk memberikan intimidasi kepada istrinya. Akhirnya istrinya enggak betah. Suami saya kok jadi kayak gini, biasanya enggak kayak gini, kok sekarang jadi kayak gini. Istrinya lama-lama tidak betah karena tekanan-tekanan dari sang suami, intimidasi dari sang suami. Liyaftadina minkum bima a'taitumuhunna minal asdiqah au bi ba'dhihi. Akhirnya istrinya memilih menyerah. Terus dia ingin melepas ikatan pernikahan dengan cara mengembalikan mahar. Dengan cara mengembalikan mahar. Jadi suami ini sudah benci sama istrinya, tapi dia gak mau menceraikan istrinya. Maunya istrinya yang gugat cerai. Nah, kalau istrinya yang gugat cerai gimana? Mahar harus dikembalikan. Sehingga sang suami ini sengaja, wes biar dia kapok, biar dia gak betah sama saya, biar dia gak seneng sama saya. Akhirnya dia kasih intimidasi, dia kasar, dia keras, dia kalau ngomong gak bisa dikontrol di hadapan istrinya. Sampai sang istri ini gak betah. Hingga pada posisi yang istri gak betah, dia menyerah, terus dia gugat cerai. Nah, saat dia gugat cerai, senang sang suami. Maharku balik, emas 30 gram, emas 50 gram. Dulu saya ngasih uang 50 juta, 10 juta. Itu kalau maharnya besar. Tapi kalau seperangkat alat sholat ya, ringan bagi istri. Seperangkat alat sholat, ning bring harjo tuh kok no des. Tak balik no, ceraikan aku. Ringan ya. Dan bagi orang Arab, maharnya besar atau kecil? Nah, di negara kita dibalik. Mahar kecil, pesta besar. Harusnya gimana Pak? Idealnya itu mahar besar, walimah jangan terlalu besar. Ya. Yang penting cukup mengenyangkan bagi para tamu undangan. Enggak perlu ngasih terlalu banyak pilihan makanan. Sate, cilok, cenil, getuk, ada Pak gitu. Di sini ada sate, ada empal gentong, ada soto, ada es krim. Mewah sekali. Habis banyak, maharnya cuma 5 juta. Baik. Yang tepat gimana? Ya meskipun ini tidak dilarang ya. Ya seharusnya dua pasangan ini sudah bisa dapat modal ya, dengan dana yang dimiliki oleh keluarga. Kalau misalnya orang tua pingin pesta pernikahan, ya jangan terlalu mewah. Mending dana itu dipakai untuk modal hidup bagi siapa? Bagi keluarga yang baru ini. Dah, ini modal dari bapak untuk kalian berdua. Cuman kan kadang banyak orang yang pingin terlihat megah, bangga dengan mewahnya pesta yang dia punya. Sudah 3 hari cerai. Banyak yang seperti itu. Sekian bulan cerai.
Dan kadang kita kasihan ya. Ini dulu waktu pesta pernikahan, Masya Allah, megahnya Masya Allah. Tamu undangan dijamu dengan aneka jamuan, belum lagi sewa gedungnya mahal, IO-nya juga mahal ya. Walaupun IO syar'i. Wah, ini mahal semua, hidangannya mahal. Ternyata keluarganya tidak bertahan lama. Hanya sekian bulan pisah. Modalnya hilang. Karena maharnya kecil, dikembalikan, selesai. Baik. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, bagi para suami tidak halal secara sengaja mengintimidasi sang istri agar sang istri tidak betah dengan dia lalu gugat cerai. Kemudian ini jadi tricky bagi sang suami untuk bisa mengambil kembali mahar yang pernah dia serahkan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, "Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah." Janganlah kalian secara sengaja menggantung istri kalian. Dibiarin aja, enggak pernah dikasih nafkah lahir maupun batin. Dibiarkan saja. Litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun, agar kalian bisa mengambil kembali sebagian mahar yang telah kalian serahkan kepada istri kalian. Illa, kecuali ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kalau sang istri ini melakukan tindakan fahisyah, perbuatan keji ya, selingkuh atau menaruh cinta di tempat yang lain ya. Sampai sang istri menulis di depan pintu, blind spot, kamu tidak ada di hatiku. Masya Allah. Itu seperti di belakang truk ya. Awas gak kelihatan sopir. Tayyib. Jadi dalam posisi ini Allah Subhanahu wa taala melarang suami jangan sengaja ya bersikap buruk kepada istrinya dengan maksud agar istrinya gugat cerai. Fa amma in wahabathul mar'atu syai'an anti bi nafsiha minha fahalalun lahu. Tapi kalau sang istri dengan sukarela menyerahkan maharnya kepada suaminya, maka halal bagi sang suami untuk menikmatinya. Sebagaimana firman Allah di awal dari surat An-Nisa, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Kalau istri kalian mau mengembalikan mahar kepada kalian, menyerahkan mahar kepada kalian, maka silahkan dinikmati dengan sukarela. Nah, berdasarkan ayat ini dan beberapa ayat yang lainnya, ulama berbeda pendapat mengenai hukum bolehkah seorang lelaki memicu terjadinya gugat cerai. Bolehkah seorang lelaki sengaja memicu terjadinya gugat cerai. Mengenai hukum seorang lelaki memicu terjadinya gugat cerai bisa kita rinci menjadi dua. Paham maksud saya ya? Memicu terjadinya gugat cerai. Memicu di sini maksudnya apa, Pak? Memberikan intimidasi, tekanan, bersikap buruk kepada sang istri, membiarkan sang istri tidak menafkahi dan seterusnya. Yes, pokoknya suami sengaja jelek kepada istrinya, sengaja jelek kepada istrinya, sengaja dolim kepada istrinya. Memicu seperti ini dengan tujuan biar istri gugat cerai. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, istri melakukan pelanggaran. Yang pelanggaran itu berkaitan dengan kehormatan. Contohnya kayak tadi ya, selingkuh, menaruh cinta kepada orang lain, dan aneka pelanggaran-pelanggaran yang merusak keharmonisan keluarga. Maka dalam posisi ini suami boleh bertindak tidak baik kepada istrinya dengan harapan maharnya dikembalikan. Artinya gugat cerai. Sehingga misalnya suaminya nggak gubris, disapa nggak balas, diajak bicara nggak balas, dia boikot istrinya dan seterusnya, sampai sang istri merasa nggak betah. Akhirnya sang istri memutuskan pisah, terus dia gugat cerai. Saat dia gugat cerai, dia harus mengembalikan mahar. Nah, ketika dia mengembalikan mahar, suaminya tidak kehilangan apa yang sudah dia serahkan kepada istrinya.
karena istrinya ini telah berbuat nakal sehingga suaminya pingin mahar yang sudah dia berikan tetap kembali kepadanya. Baik, dan seperti ini boleh. Yang kedua, sang istri tidak melakukan kesalahan, tapi suami nggak suka. Sang istri tidak melakukan kesalahan, tapi suami tidak suka. Misalnya, mungkin karena perubahan fisik, ya, perubahan berat badan, ya. Yang dulunya gemuk sekarang kurus. Hah? Gimana? Oh, kan selera gemuk dia. Atau perubahan apapun, ya, yang dulunya hitam sekarang putih misalnya, yang membuat sang suami jadi nggak suka. Nah, bolehkah dalam hal ini suami bikin ribut dengan tujuan agar istri gugat cerai? Insya Allah kita jelaskan setelah adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kepada pertanyaan tadi. Posisi suami tidak suka istrinya, padahal istrinya tidak ada masalah. Hanya mungkin karena beberapa kondisi yang membuat terjadinya perubahan rasa cinta dari sang suami kepada istri. Ada banyak faktor ya. Bisa misalnya diantaranya karena faktor fisik, atau karena faktor penyakit, atau yang lainnya. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, bolehkah sang suami bikin ribut dengan maksud agar sang istri gugat cerai? Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, qad qala ta'ifatun katsiratun minas salafi wa a'immatul khalaf. Banyak sekali di antara ulama salaf dan para ulama generasi belakangan mengatakan tidak boleh khulu kecuali jika keributan itu diawali oleh pihak wanita. Dan ketika keributan itu diawali oleh pihak wanita, maka sang lelaki dalam hal ini boleh menerima al-fidyah, boleh menerima tebusan, yaitu apa? Maharnya dikembalikan. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. Tidak halal bagi kalian untuk mengambil mahar yang telah kalian berikan, kecuali kalau mereka berdua khawatir tidak bisa menegakkan aturan Allah dalam rumah tangga. Nah, ketika itu baru boleh. Yang dimaksud khawatir tidak bisa menegakkan aturan rumah tangga gimana, Pak? Sang istri sudah kehilangan cinta dengan suaminya, khawatir nanti nggak bisa taat. Ketika sang istri sudah nggak bisa taat, akhirnya muncul emosi dari siapa? Suaminya. Istri kehilangan cinta kenapa? Misalnya suaminya dibandingkan yang lain kok kayak gini ya. Kelihatan paling tua sendiri ya. Kelihatan paling apa? Kelihatan di bawah rata-rata dan seterusnya ya. Sebagaimana kejadian yang dialami oleh Habibah bintu Sahal, istrinya Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit ini termasuk orang kaya. Dan dia menikahi Habibah dengan mahar kebun. Masya Allah. Berapa juta itu kira-kira? Kebun misalnya. Kalau di sini sih mahal ya. Anggaplah misalnya di harga ratusan juta. Maharnya kebun. Diserahkan kepada Habibah bintu Sahal. Nah, di awal-awal pernikahan, wanita bisa jadi mencintai seorang lelaki, ada banyak faktor. Bisa karena duitnya, bisa karena hartanya, bisa karena kekayaannya. Sama semuanya ya. Bisa juga mencintai karena fisiknya, bisa juga mencintai karena keahliannya dan seterusnya. Ada banyak faktor. Nah, faktor itu bisa turun. Terus dia tiba-tiba gak butuh lagi. Yang awalnya dulu cinta karena saya dikasih kebun, jadi saya senang. Tapi lama-lama dia berpikir, buat apa kebunnya? Saya juga gak bisa memanfaatkan. Nah, suatu ketika Thabit bin Qais jalan bareng dengan para sahabat yang lain. Habibah ini ngelirik dari jendela melihat ke arah luar. Dari jejer-jejer lelaki ini yang nilainya paling bawah suaminya. Wallahu alam ya. Mungkin kita bisa sebut si buruk rupa, tapi beliau ahlil jannah. Thabit bin Qais ini kan yang disebut oleh Nabi SAW. Beliau bersuara keras sehingga enggak berani ketemu Nabi SAW, sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala di awal dari surat Al-Hujurat. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan Habibah untuk gugat cerai karena Habibah khawatir kalau sudah enggak ada rasa cinta dengan sang suami disebabkan enggak betah melihat penampilannya. Masya Allah, enggak betah lihat penampilannya. Nah, dikhawatirkan nanti kalau sudah seperti itu, akhirnya tidak bisa menjaga aturan Allah dalam rumah tangga. Ada istri misalnya, dia masih bisa mempertahankan cinta ketika suaminya kerja. Begitu sang suami di PHK, cintanya luntur.
Makin lama nggak dapat kerja, makin lama cintanya makin luntur. Dalam posisi ketika sang istri sudah nggak sanggup, dia khawatir nanti saya nggak bisa mempertahankan atau tidak bisa taat kepada suami. Maka di saat itu istri boleh gugat cerai. Itulah makna illa ayya khafa alla yuqima hududallah. Kecuali kalau mereka khawatir tidak bisa menegakkan hukum Allah. Tayyib. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, falam yushra' al-khulu'u illa fi hadhil halah. Khulu' tidak boleh dilakukan kecuali pada posisi ini, yaitu ketika kisruhnya dari pihak istri. Fala yajuzu fi ghairiha illa bidalil, sehingga tidak boleh untuk kasus yang lain kecuali kalau ada bukti. Lalu kata beliau, wa mimman dhahaba ila hadza, dan di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Abbas, Tawus, Ibrahim An-Nakhai, Atha bin Abi Rabah, Hasan Al-Basri wal jumhur. Maka suami tidak boleh secara sengaja bikin kisruh dalam rumah tangga dengan maksud agar istri gugat cerai lalu mengembalikan mahar. Nek wis ra seneng, ceraikan saja. Bukan mengintimidasi istri atau menampakkan permusuhan dengan istri, mendolimi istri sehingga malah banyak dosa yang dia lakukan. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Wa dhahaba Asy-Syafi'i, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa dhahaba Asy-Syafi'i ila annahu yajuzul khulu'a fi halati asy-syiqaq wa 'indal ittifaq bi tariqil aula wal ahra. Diperbolehkan untuk khulu' baik dalam keadaan ada kisruh maupun tidak ada kisruh. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa hadza qaulu jami'i ashabihi qatibatun. Dan ini adalah pendapat seluruh ulama mazhab Syafi'iyah. Ya. Ini adalah pendapat seluruh ulama mazhab Syafi'i. Wa hadza qaulu jami' ashabi qatibah. Ini adalah pendapat seluruh pendapat ulama Syafi'iyah. Baik. Dari sinilah kita lihat ada khilaf. Jumhur mengatakan enggak boleh. Sebagian atau pendapat Syafi'iyah mengatakan boleh. Sehingga enggak ada apa-apa, tiba-tiba si wanita khulu suruh gugat cerai, itu boleh. Atau dibuat kisruh biar dia khulu, itu boleh. Wallahu a'lam. Selanjutnya, kondisi yang ketiga. Suami tidak membenci istrinya dan tidak bikin masalah dalam rumah tangga, tapi istrinya gugat cerai tanpa dasar. Untuk kali ini istri dosa besar. Dalam rumah tangga enggak ada masalah, tapi tiba-tiba sang istri gugat cerai. Nabi SAW memberikan ancaman dalam hadis yang sahih, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha, siapapun wanita yang meminta suaminya untuk menceraikannya min ghairi ba'sin, tanpa ada alasan apapun, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi dia untuk mencium bau surga. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mukhtali'at hunnal munafiqat, para wanita yang suka gugat cerai itulah wanita munafik yang tidak bisa menjaga komitmen bersama dengan suaminya dalam ikatan pernikahan dengannya. Sehingga kalau enggak ada masalah tapi wanita gugat cerai, hukumnya apa? Dosa besar. Maka ketika sang suami tidak melakukan kesalahan, lalu sang istri gugat cerai, ini bahaya. Baik, dan sekaligus saya ingatkan, ada banyak kasus seperti ini. Komat berapa menit lagi? 2 menit, insyaallah cukup ya. Wanita A curhat sama wanita B, menyebutkan luka duka dia bersama suaminya. Aneka keburukan suaminya diceritakan. Lalu wanita B ini menanggapi, kalau aku jadi kamu,
Aku akan lari minggat dari rumah. Aku akan pulang ke rumah orang tua. Aku tinggal suamiku. Aku enggak bisa bayangin kalau aku jadi kamu sedihnya kayak apa. Dan kalimat yang serupa. Akhirnya memberi motivasi bagi si wanita ini untuk apa? Gugat cerai. Sehingga dia merasa saya ada pembela. Saya berada di pihak yang benar. Bahkan termotivasi untuk gugat cerai. Mohon diperhatikan, wanita B ini telah melakukan tahbib. Apa itu tahbib? Merusak hubungan suami istri. Dan Nabi SAW memberikan peringatan keras berkaitan dengan pelaku tahbib. Rasulullah SAW mengatakan, man khabbaba imra'atan ala zawjiha falaysa minna. Barang siapa yang melakukan tahbib, merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dari golonganku. Artinya itu dosa besar. Dan cukup banyak seperti itu. Baik. Termasuk tahbib adalah ketika ada seorang lelaki yang melamar wanita bersuami, baik dengan tegas atau pakai isyarat. Wanita ini masih punya suami, dikirimi WA, tak tunggu jandamu. Masya Allah, ini mahasiswa mana yang kayak gini nih? Kata Syekhul Islam rahimahullah, ini termasuk tahbib. Di antara bentuk tahbib kata beliau adalah an tukhtabal mar'atul mutazawwijah. Seorang wanita yang punya suami dilamar tasrihan au kinayatan, baik dengan terang-terangan atau pakai isyarat. Kamu enggak usah khawatir. Nanti kalau kamu pisah dengan suamimu, masih banyak lelaki yang lain yang siap untuk menjadi pendampingmu. Nadai kamu, enggak dapat perawannya, dapat perawan yang kedua, dapat jandanya, dan seterusnya. Kalimat seperti ini bahaya ya, dan itu masuk dosa besar. Maka aneka pelanggaran terjadi dalam dunia rumah tangga, dan sebagian orang kadang tidak sadar kalau ternyata itu adalah maksiat dan dosa besar. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi keluarga-keluarga kaum muslimin, dan Allah memberikan bimbingan bagi suami istri untuk bisa mengarungi bahtera rumah tangga hingga salah satunya mendahului mereka dalam kehidupan. Bagaimana jika suami, ini ada pertanyaan, bagaimana jika suami bersikap tidak baik agar istri khulu'? Apakah istri tetap wajib mengembalikan mahar? Wallahu ta'ala alam. Dalam hal ini kembali kepada keputusan pengadilan. Sehingga khulu', kemudian istri menyampaikan itu, gugatan itu kepada pengadilan, nanti kembali kepada keputusan pengadilan. Jika pengadilan memutuskan dimenangkan posisi suami dan kemudian istri harus mengembalikan mahar, ya dia wajib mengikuti sebagaimana keputusan pengadilan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.